Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk berada di taman-taman surganya Allah, yaitu berada di majelis ilmu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berusaha untuk menegakkan kalimat Allah. Baik ikhwahillah, pada kesempatan hari ini kita mungkin sedikit melihat kondisi akhir-akhir ini yang ramai di media sosial, jadinya ketimpangan di sana sini. Ketimpangan itu banyak hal. Atau mungkin kita berkaca pada beberapa waktu yang lalu ketika bulan-bulan Agustus atau bulan September yang terjadi banyak demo DPR, demo presiden yang gajinya itu mungkin di atas rata-rata, dibandingkan terjadi gap antara pemimpin atau pejabat publik. Bahkan kalau kita lihat ya, DPR gajinya itu yang sempat ramai itu kan ketika DPR ngomongin tentang gajinya, tunjangannya itu kan luar biasa besar. Sesungguhnya hal-hal yang seperti ini kan kalau misalkan kita telusuri bisa kita lihat kesenjangan-kesenjangan ini ya terjadi karena kita jauh dari Islam. Nah, bagaimana Islam memandang? Nah, Islam memandang terkait masalah gaji, misalkan gajinya pemimpin. Kita ngomongin gaji pemimpin. Kan kita kan keinginan kita kan kalau misalkan kita diberikan doa terakhir itu kan kita mintanya kan adalah kita mencari pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu bisa wujud dari hal yang sepele saja, dari ngomong masalah gaji. Kalau di dalam Islam itu bukan gaji ya sebenarnya ya. Ini perlu diluruskan. Jadi bukan gaji, tapi itu iwat ya, sebagai uang pengganti. Perbedaan nama podo ae misalkan yang bilang sama saja, itu tidak beda gaji dengan iwat. Karena nanti indikatornya, alat ukurnya untuk penentuan iwat itu pun juga disesuaikan dengan ketentuan syar'i. Di dalam Islam contoh, pemimpin itu dalam memberikan iwat atau uang pengganti itu ya disesuaikan dengan disesuaikan dengan kebutuhan dasar hidupnya, bagaimana dia harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Dan pemimpin yang adil itu pasti merasa cukup. Ya, pasti merasa cukup. Memang ini kaitannya dengan ketakwaan individu, lagi-lagi ketakwaan individu. Jadi iwat itu atau uang pengganti untuk pemimpin itu berdasarkan kebutuhan dasar hidup dan juga kebutuhan dia sebagai seorang pejabat, itu apa kebutuhannya. Nanti dihitung secara adil. Jadi asas keadilan itu benar-benar dipegang teguh, nggak boleh berlebihan untuk menghindari bermegah-megahan, juga tidak boleh terlalu minim untuk menghindari korupsi. Ya, menghindari korupsi. Nah, karena nanti begini, ketika pemimpin itu sudah terpenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan hidup, kebutuhan sebagai pemimpin, maka dia sudah tidak perlu mengurusi hal-hal yang lain. Dia hanya fokus mengurusi umat, tidak perlu mengurusi kebutuhan nafkah. Nah, sehingga kalau sudah nggak ngurusi itu, ya berarti dia juga tidak akan ngurusi hal-hal yang lain. Nah, yang terjadi sekarang kan beda. Ada pemimpin, ya juga ngurusi hal-hal yang lain, dia double jabatan. Misalkan ada pemimpin tapi juga punya tambang, ada juga pemimpin yang punya pabrik senjata, ada pemimpin yang punya produk yang punya pabrik. Nah, ini nanti ada double kalau ada hal-hal yang semacam ini, nanti itu memungkinkan terjadinya konflik of interest gitu ya. Jadi dia punya pabrik atau punya perusahaan atau punya dia berkuasa, kemudian menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan keluarga-keluarganya. Nah, ini yang dihindarkan. Lantas kalau misalkan pemimpin sudah dijamin kebutuhan hidupnya, kebutuhan pemimpinnya, terus rakyat apakah juga dijamin? Jangan khawatir, tenang saja. Rakyat
sudah otomatis ya ketika hal-hal itu terhindarkan gitu ya, terhindarkan dalam artian tidak ada konflik of interest, maka nanti sistem ini akan berjalan cukup sistem ini akan berjalan dengan baik, sehingga rakyat akan terjamin distribusi kebutuhan hidupnya, mulai dari pangan, sandang, papan, terbutuhi juga lapangan pekerjaannya, tempat tinggalnya. Jadi asas yang dipegang adalah asas keadilan, itu benar-benar dipegang teguh, sehingga perlu buat kita semua untuk memahami ya bahwasannya keberadaan Islam itu tidak hanya sekedar dijadikan sebagai sebuah kepercayaan ibadah saja, tetapi harusnya Islam itu dijadikan sebagai pedoman hidup sehingga menjadi sebuah peradaban. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.